untuk RKAB Pasca Tambang ada Pak Triwinarto. Kemudian kalau bicara tentang energi baru terbarukan agar batu bara tetap produksi ada Ibu Enia. Jadi bisa kita diskusi panjang lebar. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya banggakan, yang mohon maaf saya tulis satu persatu. Pertama, saya ingin mengapresiasi kegiatan ini. Kalau tidak salah ini kali kedua. Kali pertama saya juga jadi narasumber di saat saya masih jadi Menteri Investasi, waktu itu lewat Zoom. Dan inilah kali kedua. Dalam kaitannya dengan tupoksi saya sebagai Menteri SDM, maka saya ingin menyampaikan dan tidak perlu saya mengulas terhadap banyak hal, khususnya menyangkut dengan sumber daya alam kita. Kita tahu bahwa sumber daya alam kita cukup luar biasa sekali. Menurut catatan yang kami punya, ya nikel, khusus untuk nikel, pada tahun 2022, data Badan Geologi Amerika masih mencantumkan bahwa nikel Indonesia itu total cadangan 22-23 yang ada di dunia itu adalah Indonesia. Sejak 2023 akhir, data Badan Geologi Amerika mengatakan bahwa 40-42% total cadangan nikel di dunia itu ada di Indonesia. Jadi kita adalah salah satu negara peringkat yang mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia. Timah juga demikian, batu bara apalagi, boksit, pasir kuarsa yang awalnya kita tidak menganggap sesuatu yang penting, tapi sekarang menjadi sesuatu yang penting karena ini menjadi komoditas bahan baku daripada solar panel. Kita mempunyai kobalt, mangan yang cukup banyak juga, tapi yang kita punya cuma lithium. Itu dalam aspek tambang. Mungkin juga masih banyak hal yang belum kita kaji secara baik. Dalam aspek energi fosil dan gas, saya sedikit memaparkan ini kepada Bapak Ibu semua, bahwa hari ini negara di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo sama Pak Gibran sebagai Presiden dan Presiden itu mempunyai 4 program unggulan utama minimal. Yang pertama itu adalah swasembada pangan, yang kedua itu makanan bergizi, yang ketiga itulah kedaulatan energi, dan yang keempat itulah hilirisasi. Dari keempat ini, 2 diantaranya kaitannya langsung dengan Kementerian SDM. Saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu semua, kita belajar sejarah lagi. Tahun 1997 ketika kita sebagian dalam ruangan ini masih mahasiswa, dan saya juga sebagai mahasiswa waktu itu, lifting minyak kita waktu itu sekitar 1.500 sampai 1.600 barel per day. Konsumsi kita waktu itu sekitar 500.000 barel per day. Kita ekspor 1 juta barel. Pasca reformasi, proses lifting kita turun terus. Dan di tahun 1997, 40% pendapatan negara itu dari minyak. Makanya kita masih menjadi negara OPEC. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Sekarang lifting minyak kita, saya masuk jadi Menteri SDM, hanya 58.000 barel per day. Kita konsumsinya 1.600.000 barel per day. Jadi kita impor per hari 1 juta barel. Dari kurang lebih sekitar 540.000 barel sampai 600.000 barel, pendapatan negara termasuk gas 12 miliar US dollar. Apa yang saya sampaikan kepada Ibu semua? Bahwa kedaulatan energi kalau cuma kita harap dari fosil ini agak susah dalam waktu dekat untuk kita lakukan. Maka mau tidak mau harus kita blending. Salah satu blending kita adalah terkait dengan biodiesel. Kita hari ini di 2040 B40 di 1 Januari kita mulai akan dorong untuk
mandatory ya dunia ya. Di 2026 kita akan dorong B50. Kalau B50 maka kita tidak akan lagi impor solar. Arahan Pak Presiden Pak Prabowo, begitu lifting kita belum mencapai untuk memenuhi konsumsi dalam negeri, mau tidak mau kita harus dorong kepada B100.